four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Lari di sini. Mohon maaf, Bu Prima masih belum bisa menemani kita ya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali dan bisa belajar bersama lagi. Masuk dengan ya. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar tema 3 mengenai ciri-ciri khusus hewan. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengetahui ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh beberapa hewan. Di antaranya ada kelelawar, bunglon, dan juga cicak. Nah, sebelumnya berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi, Ibu ingin bertanya. Pasti di rumah anak-anak banyak terdapat cicak kan? Nah, bagaimana ya kok bisa ya cicak merayap di atas dinding, di atap rumah, tapi cicak itu tidak jatuh. Kenapa begitu? Coba kalau kita yang merayap, apa yang terjadi? Iya, pasti akan terjatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri khusus hewan termasuk cicak dan juga kelelawar serta bunglon. Nah, yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai kelelawar. Apakah anak-anak pernah melihat kelelawar? Ya, biasanya kelelawar ini adanya di mana anak-anak? Oh ya, di gua-gua, betul sekali. Nah, kelelawar ini anak-anak memang betul bisa ditemukan di dinding gua, khususnya di bagian atas ya. Karena kelelawar ini suka dengan tempat-tempat yang gelap. Selain bisa kita temukan di gua, biasanya bisa juga ditemukan di atap-atap rumah. Tetapi ini yang jarang sekali ya. Kebanyakan memang kelelawar ditemukannya di gua, tepatnya di atapnya gua ya. Kemudian yang kedua, kelelawar ini termasuk hewan nokturnal. Apa itu nokturnal? Yaitu hewan yang pada siang hari dia tidur dan kemudian pada malam hari dia akan beraktivitas, termasuk mencari makanannya. Itu yang dimaksud dengan hewan nokturnal. Nah, kemudian bagaimana kelelawar itu bisa mencari makanan? Padahal pada malam hari itu kan gelap ya Bu ya. Ya, karena kelelawar ini mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan bunyi yang frekuensinya sangat tinggi. Masih ingat dengan frekuensi bunyi? Ya, tempo hari anak-anak sudah belajar mengenai macam-macam frekuensi dan kelelawar ini bisa mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi atau ultrasonik. Nah, bunyi yang tinggi inilah yang kemudian yang akan memantul pada benda-benda yang ada di sekitar kelelawar sehingga kelelawar bisa tahu di manakah ada makanan yang bisa dia hampiri seperti itu. Makanya kelelawar bisa dengan mudah mencari makan meskipun pada malam hari. Nah, berhubungan dengan ultrasonik tadi dan juga pemantulan dari bunyi tadi, memang pendengaran yang dimiliki oleh kelelawar itu sangat baik ya, termasuk bisa mendengar bunyi ultrasonik. Beda dengan manusia, kalau manusia hanya bisa mendengar bunyi, iya betul sekali, audio sonik. Nah, berikutnya kelelawar ini juga termasuk hewan yang dapat membantu penyerbukan buah, terutama buah durian anak-anak. Nah, masih ingat dengan penyerbukan? Iya, pertemuannya antara alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina pada bunga. Nah, kelelawar ini juga sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan buah, terutama buah apa tadi? Durian, ya betul sekali. Nah, berbicara mengenai kelelawar, sebenarnya kelelawar ini macamnya ada
dua anak-anak. Jadi bukan yang kita tahu kalau kita lihat sekilas kelelawar hanya ada satu, bukan. Tapi kelelawar ini ada dua macam. Yang pertama yaitu kelelawar pemakan buah. Nah, yang seperti ini bentuknya. Ini yang kelelawar pemakan buah. Kemudian jenis yang kedua yaitu kelelawar pemakan serangga. Nah, tampaknya kalau yang pemakan buah ini sayapnya lebih gelap. Kemudian kalau yang pemakan serangga ini sayapnya lebih terang ya, dan telinganya ini lebih lancip untuk yang pemakan serangga. Nah, ini mengenai kelelawar. Nah, banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita pelajari mengenai kelelawar ya anak-anak ya. Berikutnya, setelah kelelawar kita akan belajar mengenai bunglon. Nah, ini bunglonnya. Saya yakin anak-anak sering kan melihat bunglon, termasuk di sekolah kita. Saya sering sekali melihat anak-anak mengejar-kejar bunglon. Nah, sekarang bunglon ini punya keunikan loh anak-anak, punya ciri khusus yang berbeda dengan hewan-hewan lain. Apa sih ciri khusus yang dimiliki bunglon? Yuk kita lihat. Yang pertama, bunglon memiliki kemampuan yang disebut dengan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri yaitu kemampuan yang dimiliki oleh bunglon untuk merubah warna kulitnya. Nah, jadi ketika bunglon ini hinggap di daun seperti ini, maka bunglon ini akan berwarna hijau. Tetapi ketika bunglon ini hinggap di kayu atau di batang, maka bunglon akan berwarna coklat. Dan masih banyak lagi. Kenapa demikian? Kenapa kok bunglon ini bisa mengalami perubahan warna kulitnya seperti itu? Karena pada bunglon terdapat suatu zat yang disebut dengan zat nanokristal pada permukaan kulitnya yang dapat memantulkan cahaya. Nah, dari pantulan cahaya inilah akhirnya bisa menimbulkan perubahan warna. Di antaranya ada perubahan warna hijau tua, hijau muda, kuning, merah, orange, coklat, abu-abu, pink, sian, bahkan juga warna ungu. Nah, ini pada beberapa jenis bunglon ada perubahan warna semacam ini mengikuti dari tempat yang dihinggapinya. Lalu, kenapa ya bunglon ini kok mengalami mimikri atau perubahan warna? Ini semua terjadi dengan tujuan untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, ini merupakan wujud perlindungan diri yang dimiliki oleh bunglon. Nah, kemudian selain itu, bunglon ini juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga memudahkan untuk menangkap serangga yang menjadi makanannya. Nah, ini ciri khas yang dimiliki oleh bunglon. Berikutnya, nah sekarang hampir mirip dengan bunglon, tetapi lebih kecil lagi dan yang ada banyak di rumah kita tadi anak-anak apa? Iya, cicak. Cicak di dinding ya. Nah, ini yang kita heran, kenapa cicak ini bisa menempel di dinding rumah ataupun di atap ya, di plafon rumah itu kok bisa tidak jatuh. Nah, kenapa demikian? Karena pada cicak ini terdapat perekat di telapak kakinya. Makanya meskipun dia berada di atas tidak akan jatuh, berbeda dengan manusia. Nah, yang kedua, cicak ini juga sama halnya dengan bunglon, mempunyai lidah yang panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Ayo, biasanya cicak makan apa? Iya, makan nyamuk itu dengan dibantu oleh lidahnya yang panjang dan lengket. Nah, ini satu lagi ciri khas yang dimiliki oleh cicak yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, yaitu kemampuannya yang disebut dengan autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi yaitu kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya. Nah, ketika ekornya itu putus, cicak itu tidak akan mati anak-anak. Dan nanti pada masa pertumbuhannya kembali, cicak ini ekornya akan tumbuh kembali. Nah, keren ya, itu yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Itu ciri khas atau ciri khusus yang dimiliki oleh cicak, yaitu autotomi atau kemampuan untuk memutuskan ekornya. Lalu kenapa cicak kok bisa memutuskan ekornya? Ini sebagai wujud perlindungan diri cicak dari mangsa atau dari musuhnya, dari predatornya dia. Nah, jadi ketika cicak ini dikejar, itu nanti
kalau yang tertangkap itu ekornya, maka cicak itu akan memutuskan ekornya. Nah, tadi disebut dengan kemampuan autotomi. Nah, kalau kelelawar tadi macamnya ada 2, cicak ini jenisnya ada 3 anak-anak. Yang pertama ada yang disebut cicak rumah. Ya, cicak rumah itu cicak yang ada di rumahnya anak-anak yang warnanya seperti abu-abu itu ya. Nah, ini cicak rumah. Kemudian yang kedua ini yang disebut dengan cicak pohon hijau. Ini sepertinya anak-anak juga sering lihat. Nah, kalau sekilas seperti kadal, padahal ini bukan kadal anak-anak. Ini adalah cicak pohon hijau. Kemudian yang ketiga itu adalah tokek. Nah, ini yang banyak diburu oleh manusia karena bisa dijadikan sebagai obat dan mempunyai harga yang cukup mahal. Nah, ini jenis-jenis cicak. Ternyata unik sekali ya, Tuhan menciptakan makhluk ciptaannya sedemikian rupa, baik manusia, hewan, tumbuhan mempunyai ciri khusus masing-masing yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Anak-anak tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan patuhi nasihat orang tua ya. Rajin belajar, rajin beribadah supaya kita bisa segera kembali belajar dengan normal bertatap muka di sekolah. Nah, hewan diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Oleh karena itu, mari kita rawat dan kita sayangi hewan-hewan di sekitar kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Prima Ekasari dan Hermin Suswati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.